Hari ini kita akan mengulas konsol Xbox Series X dari Microsoft. Kotak dengan ukuran panjang sekitar 38 cm, tebal 21 cm, dan tinggi 29 cm ini memiliki berat sekitar 5,5 kg. Berbahan kardus keras yang tebal, tampilan atas konsol diprint pada bagian depannya, dengan sedikit informasi untuk kapasitas memori dan maksimum resolusi. Pada sisi lainnya, tampak jelas gambar karakter dari game eksklusif Xbox yang sangat identik. Lengkap dengan segel plastik berperekat pada bagian samping kanan dan kiri, juga dua buah segel yang sama pada bagian bawah. Tanpa pegangan atau handle pada bagian atas kemasan, kotaknya dibuka dengan cara seperti berikut. Pada bagian dalam, Xbox-nya sendiri menempel aman dalam rangka foam super tebal ini, mulai dari bawah sampai bagian atas kemasan. Selain tidak akan membuat Xbox ini bergoyang di dalam kemasan, rangka foam ini pun dijamin mampu meredam tekanan yang cukup besar dari luar sebelum mencapai ke Xbox-nya. Pada bagian samping belakang, terdapat satu buah kompartemen bersekat dari kardus yang dapat dibuka ke atas. Di bagian dalamnya, terdapat satu buah kabel HDMI, satu buah kabel power dengan ujung pipih, dan juga satu buah manual berbahasa Jepang. Ya, betul sekali. Kebetulan untuk Xbox Series X yang kami dapatkan ini memiliki region Jepang. Tapi tidak perlu khawatir, karena tidak ada perbedaan yang berarti kecuali ujung kabel power dan bahasa pada manual tentunya. Dan masih dalam kompartemen yang sama, terdapat satu buah Xbox controller yang dibungkus dalam kantung berbahan foam putih ini, dengan kelengkapan dua buah baterai berukuran A2. Angkat Xbox-nya dari cetakan foam ini, kemudian lepas cover kertas melingkarnya. Juga lepas semua perekat dari lapisan kertas foam hitam ini. Jadi, inilah dia, Xbox Series X dari Microsoft. Berbentuk kotak persegi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, lebar 15 cm, tebal 15 cm, dan berat sekitar 4 kg, Xbox ini memiliki bodi luar berbahan plastik keras, berwarna hitam pekat dengan tekstur doff halus di semua permukaannya. Pada bagian depan, terdapat satu buah slot untuk keluar masuk Blu-ray disc, satu buah port USB, tombol pairing controller, juga tombol power berlogo Xbox pada bagian ujung atas. Pada sisi kanannya, terdapat 4 buah rubber feet kecil yang berguna sebagai penahan dengan bidang permukaan saat diletakkan secara horizontal. Pada sisi kirinya, hanya terdapat sebuah cetakan grafir dengan tulisan Xbox tanpa tombol atau port apapun. Di sisi atasnya, terdapat lubang-lubang khas Xbox Series X dengan tambahan aksen warna hijau pada bagian dalam. Dan lubang-lubang ini dipastikan sebagai tempat keluarnya udara panas dari bagian dalam Xbox ini. Di bagian bawahnya terdapat kaki penahan berbentuk bulat dengan grip karet yang terasa begitu kuat melekat. Sedangkan pada sisi belakang terdapat satu buah Kensington lock, dua buah port USB, satu buah port LAN, satu buah port storage expansion, satu buah port HDMI out, dan juga satu buah port kabel power. Untuk instalasi awal, cukup pasangkan kabel HDMI dari TV atau monitor pada port HDMI dan kabel power pada port power. Tekan tombol power berlogo Xbox ini dan ikuti langkah-langkahnya, mulai dari koneksi dengan internet sampai login dengan akun Microsoft. Digunakan dalam TV dengan resolusi 4K, tentunya akan menghasilkan gambar yang begitu jernih. Namun bukan berarti Xbox ini tidak dapat digunakan dengan TV beresolusi di bawah 4K. Dengan fitur game backward compatibility, memang bukan hal yang baru pada Xbox. Tidak hanya game-game Xbox One terdahulu, tapi beberapa game dari Xbox 360 pun masih dapat dimainkan pada konsol Microsoft terbaru ini. Dan tidak hanya gamenya saja yang mendapat opsi backward compatibility, namun kemudahan ini pun berlaku juga untuk kontrolernya. Ya, benar, kontroler Xbox One generasi sebelumnya dapat dihubungkan dengan Xbox Series X ini dengan baik, tanpa pengurangan performa apapun. Sedangkan kontrolernya ini terlihat tidak ada perubahan dari generasi sebelumnya. Dengan ukuran yang terbilang sama, desain keseluruhannya pun sekilas tidak dapat dibedakan. Untuk review detail pada kontroler ini akan kami bahas dalam video terpisah. Yang jelas, kontroler ini dapat digunakan pada Xbox One, juga pada device atau platform lain. Xbox Series X ini memiliki kipas dengan ukuran yang cukup besar pada bagian atasnya. Dan kipas ini pun mencatatkan suara bising sekitar 45 desibel. Pada kondisi ruangan tanpa Xbox dinyalakan, suara pada ruangan kami catatkan sekitar 42 desibel. Dapat dikatakan Xbox Series X ini terdengar cukup sunyi dan tidak akan sampai mengganggu telinga kalian. Kipas yang besar dan desain lubang ventilasinya ini bukanlah tanpa alasan. Panas memang selalu menjadi salah satu momok dalam setiap pembuatan konsol. Dan setelah sekitar 2 jam dimainkan, Xbox Series X ini mencatatkan suhu panas di bagian atas ventilasi sekitar 54 derajat Celcius.
Dibanderol dengan harga sekitar 10 juta rupiah, apakah Xbox Series X ini layak untuk dibeli? Apakah layak untuk upgrade dari Xbox One sebelumnya? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Di atas kertas, Xbox Series X ini memang luar biasa. Spesifikasinya terlihat melompat jauh dari seri pendahulunya, yaitu seri Xbox One X, maupun Xbox Series S yang ada di bawahnya. Dan saat digunakan secara langsung, kami juga yakin ada perubahan performa di dalamnya. Namun secara umum, bermain dengan Xbox Series X ini terasa tidak terlalu berbeda dengan Xbox One X sebelumnya. Walaupun ada beberapa game yang hanya dapat berjalan optimal di seri X dan seri S terbaru ini. Storage expansion-nya ini memanglah bukan ide yang baru. Bahkan secara konsep, seperti memory card slot pada konsol PS1 terdahulu. Tampak praktis dan simpel namun juga mahal pastinya. Penggunaan SSD sudah seperti keharusan pada saat ini, sehingga saat back to game dalam Xbox ini dapat dikatakan cukup cepat. Dan SSD-nya yang tertulis 1 TB hanya menyisakan sekitar 800 GB saja. Kemungkinan memori telah banyak digunakan untuk keperluan sistem internal dari Xbox ini. Panas yang dihasilkan saat digunakan terasa cukup panas, dan panasnya hampir rata di semua sisi permukaan atas Xbox ini. Bahkan tombol on-off Xbox ini pun terasa hangat saat disentuh. Timbul sedikit rasa khawatir kami dengan kondisi mesin ini untuk jangka waktu yang lama. Dan menurut kami, tidak terlalu berlebihan rasanya jika saat ini rata-rata konsol sudah dapat menggunakan water cooling system. Radiator, cooling liquid, apapun itu untuk kenyamanan dan ketahanan pastinya. Desainnya memang berbentuk biasa, tapi entah kenapa terasa cukup elegan. Satu-satunya LED yang menyala hanyalah tombol power dengan logo Xbox ini saja. Meskipun tambahan LED atau RGB tidak akan menambah performa, tapi kami cukup yakin akan menambah pesona. Terutama jika ada LED pada bagian lubang ventilasi atas ini. Tanpa prinsipal resmi di Indonesia, Xbox ini dijual oleh importir umum. Harganya pun dipatok di luar harga resmi yang ada. Berada pada kisaran 10 juta rupiah, dapat kami katakan Xbox ini terasa cukup mahal. Dengan kondisi ekonomi saat ini yang sedang kurang baik, ditambah dengan konsol ini merupakan kebutuhan tersier, maka tidak salah rasanya jika kalian belum mau membelinya. Xbox One X terdahulu pun dapat kami katakan masih sangat powerful dengan game-game yang ada. Atau pertimbangkan untuk membeli Xbox Series S dengan harga yang jauh lebih murah. Namun bagi kalian yang sudah memiliki budget berlebih untuk membeli ataupun upgrade dari seri One X sebelumnya, Xbox Series X ini dijamin tidak akan mengecewakan kalian pastinya. Dan untuk pertanyaan kalian mengenai mana yang lebih baik antara Xbox Series X dan PS5, kami tidak akan memulai peperangan yang ada. Yang jelas, keduanya merupakan konsol terbaik saat ini, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian review kita hari ini untuk Xbox Series X dari Microsoft. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.